Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019, Universitas 11 Maret. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kimia unsur, yaitu reaksi metatesis. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi metatesis, kita perlu mengetahui apa itu reaksi. Menurut International Union of Pure and Applied Chemistry, reaksi kimia merupakan suatu proses alam yang selalu menghasilkan perubahan senyawa kimia. Senyawa awal yang terlibat reaksi dinamakan dengan reaktan, yang akan menghasilkan produk yang memiliki ciri-ciri berlainan dari reaktan tersebut. Jadi, reaktan itu merupakan bahan dari senyawa kimia dan produk dari itu merupakan hasil dari senyawa kimia tersebut ya. Lalu kapan sih reaksi itu terjadi dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini aku akan memberitahu ciri-ciri terjadinya suatu reaksi. Di sini ada 5 ciri-ciri terjadinya suatu reaksi. Yang pertama, terjadi perubahan suhu, bisa secara endotherm atau exotherm. Yang kedua, terjadi perubahan warna. Misal, pada penggunaan indikator PP, yaitu warnanya akan berubah menjadi bening atau ungu. Kemudian yang ketiga, muncul endapan. Endapan akan terjadi jika larutan tersebut berada dalam keadaan jenuh. Yang keempat, muncul gas. Contohnya reaksi pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi perubahan pH yang biasanya dideteksi menggunakan kertas lakmus atau menggunakan pH meter atau indikator juga bisa. Nah, setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam reaksi kimia. Nah, ada beberapa nih macam-macam reaksi kimia, tepatnya ada 6. Yang pertama yaitu ada reaksi pembakaran, dan yang kedua ada reaksi kombinasi, yang ketiga ada reaksi dekomposisi, yang keempat ada reaksi substitusi, yang kelima ada reaksi metatesis atau reaksi perpindahan ganda, dan yang keenam ada reaksi presipitasi. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang reaksi metatesis. Reaksi metatesis dan sintesis organik ditemukan oleh Yves Calvin dari Perancis, Robert H. Grubbs, dan Richard R. Schoch dari Amerika Serikat pada tahun 2005 dan mereka memperoleh penghargaan Nobel atas penemuannya tersebut. Metatesis atau pemindahan tunggal adalah reaksi di mana dua senyawa saling berganti ion atau ikatan untuk membentuk senyawa yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, metatesis menurut bahasa merupakan perubahan tempat. Menurut Calvin, reaksi metatesis berarti pertukaran posisi atom dari dua zat yang berbeda. Secara sederhana, Calvin menganalogikan reaksi metatesis sebagai pasangan molekul yang berdansa dan tiap saat berganti pasangan. Logam dan pasangannya saling berpegangan tangan dan ketika bertemu dengan pasangan alkena, dua pasang penari molekul ini bersatu dalam lingkaran dansa. Kemudian, mereka melepas tangan masing-masing dan menari lagi dengan pasangan yang baru. Pasangan katalis sekarang telah siap untuk menangkap pasangan alkena yang lain untuk membentuk ikatan yang baru. Pada reaksi ini, ikatan ganda putus, sehingga hal ini membuat atom karbon mempunyai jalan untuk berpindah tempat dalam kelompok tersebut dengan bantuan katalis khusus. Nah, salah satu reaksi metatesis yaitu reaksi metatesis olefin. Metatesis olefin merupakan reaksi yang diinduksi secara katalitik di mana olefin mengalami reorganisasi ikatan dalam redistribusi gugus alkil DNA. Semua katalis metatesis berasal dari transisi senyawa logam. Katalis dalam metatesis olefin diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama katalis heterogen, yaitu oksida logam transisi atau karbonil yang diendapkan. Kemudian yang kedua katalis homogen, yaitu garam atau koordinasi logam transisi senyawa dalam kombinasi dengan turunan organologam tertentu atau Lewis. Selain ada dua katalis tadi, dikembangkan juga superkatalis pada penemuan reaksi metatesis ini. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1992 oleh Robert Grubbs dan rekannya yang menemukan logam ruthenium sebagai katalis. Logam ini lebih stabil di udara, mudah disintesis, dan dapat diaplikasikan di laboratorium secara baik, sehingga katalis ini disebut dengan katalis Grubbs. Nah, sebelum kalian lanjut ke pembahasan berikutnya,
Kalian pasti penasaran kan kenapa reaksi metatesis ini sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, aku akan menjelaskan manfaat dari reaksi metatesis ini. Yang pertama, yaitu pada pembuatan obat-obatan. Para peneliti membayangkan bahwa dari reaksi metatesis ini nanti akan dihasilkan obat untuk penyakit yang sulit disembuhkan, seperti hepatitis C, kanker, Alzheimer, sindrom Down, osteoporosis, artritis, HIV, atau AIDS. Dan selain untuk obat-obatan, reaksi metatesis ini juga dapat digunakan untuk pembuatan bahan plastik yang tentunya lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik yang sangat banyak. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dan ciri-ciri dari reaksi metatesis ini. Macam-macamnya berdasarkan zat yang akan dibentuk. Macam-macam reaksi metatesis berdasarkan zat yang akan dibentuk dapat membentuk garam, padatan, dan gas. Yang pertama, reaksi yang membentuk garam. Asam dan basa direaksikan akan membentuk garam dan air. Yang kedua, reaksi membentuk padatan, di mana garam La dan garam BX yang direaksikan akan membentuk garam LX dan garam BA. Selanjutnya, reaksi yang membentuk gas. Garam BX dan garam asam Ha yang direaksikan akan menghasilkan garam Ba dan asam HX. Lalu, garam La dan basa BOH yang direaksikan akan membentuk garam Ba plus LOH. Selanjutnya, ciri-ciri dari reaksi metatesis yaitu yang pertama, reaksi tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi atau muatan. Dan yang kedua, reaksi dapat membentuk gas, endapan, ataupun air. Kemudian, apa saja sih aplikasi industri dari metatesis olefin ini? Nah, yang pertama ada proses produksi untuk produksi normal olefin, yang akan memproduksi propena, 1-heksena, neoheksena, proses olefin tinggi sel atau SHOP, kemudian produksi olefin. Dan yang kedua ada proses industri untuk produksi polimer, yang akan menghasilkan polioktamer, polinorboné, dan polimer terhidrogenasi. Dan yang ketiga ada pembuatan siklohexadiena untuk parfum. Dan yang terakhir, yang keempat, aplikasi dalam industri oleokimia. Nah, jika tadi aku sudah menyebutkan aplikasi reaksi metatesis di kawasan industri secara general, kali ini aku akan membahas secara lebih spesifik, yaitu aplikasi industri metatesis di Afrika Selatan, di Sasol, yang menggunakan proses Fischer-Tropsch pada pembuatan olefin dari gas sintesis yang berasal dari batu bara atau gas alam. Namun, proses ini kurang efektif dan membutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkan produk yang diinginkan, sehingga digunakanlah reaksi metatesis olefin sebagai alternatifnya. Contohnya yaitu konversi olefin yang bernilai rendah menjadi bernilai tinggi, yaitu C7 olefin menjadi C12 internal yang dapat digunakan sebagai bahan baku deterjen alkohol. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai katalis, reaksi ini menggunakan katalis rutenium aktif generasi kedua, katalis tipe Grups, yaitu RuCl CH2IPR-PCY3 dengan jumlah omset lebih dari 640.000 ton pada suhu sekitar untuk mensintesis 1 oktena dan frekuensi pergantian awal melebihi 3.800 second pada 60 derajat Celcius. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang aku gunakan untuk membuat video ini sebagai sumber referensinya. Nah, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.